Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja puji seluruhnya hanyalah milik Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang mengangkat dan merendahkan siapapun yang Dia kehendaki. Ya Allah, jangan biarkan karunia kelebihan yang Engkau berikan membuat kami sombong dan takabur, melainkan berikan kepada kami kenikmatan menjadi hamba yang tawadu, yang rendah hati. Rabb, hanya Engkaulah yang mengangkat dan merendahkan hamba-hambamu. Angkatlah derajat kami dengan ridho-Mu ya Arhamar Rahimin. Ibu bapak sekalian, kita semua ingin dihargai, normal. Ingin dihormati, normal. Ingin dimuliakan, normal. Tetapi menjadi tidak normal ketika kita diperbudak keinginan dihargai, keinginan dihormati, keinginan dipuji dengan perbuatan riya. Dan lebih buruk lagi ketika keinginan itu membuat kita sombong, merasa lebih, mendustakan kebenaran. Padahal ada jalan untuk menjadi mulia. Dan jalan inilah yang harus kita tempuh. Seperti apakah jalan itu? Kita dengar sabda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahu Allahu, wa man takabbara wada'ahu Allahu." Siapa yang merendah diri maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong besar diri Allah akan menghinakannya. Ahli hikmah berkata, "Ijfin wujudaka fi ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nataijuhu." Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah, kokoh. Ditiup angin, dihempas topan, diterjang badai, tetap kokoh. Tetapi pohon yang akarnya tidak menyentuh tanah, disiram air, goyang, dihempas angin, rusak, diterjang badai, hancur. Apakah artinya? Kalau ingin menjadi pribadi yang kokoh, maka kuncinya tanamlah diri ini di bumi kerendahan hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Hujamkan, makin rendah hati, makin dinaikkan. Karena seperti pipa U, makin rendah hati, makin dimuliakan. Makin tinggi hati, makin dihinakan. Waman tawadu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, Allah yang meninggikan. Dan yang takabur, Allah yang akan merendahkannya. Oleh karena itu, jalan menuju kemuliaan, jalan menuju orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, kuncinya adalah kita harus menjadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati. Kesombongan, ketakaburan adalah jalan paling pintas yang menghinakan diri kita. Kerendahan hati, itulah jalan utama yang membuat kita akan mulia dunia dan insya Allah akhirat kelak. Jadi saudara-saudaraku, kelebihan yang membuat sombong
itu menjadi sebuah kekurangan besar. Kita diberi kelebihan rezeki, kemudian kita menjadi takabur, itu juga menjadi kekurangan. Kita dinaikkan kedudukan oleh Allah, kita menjadi petantang petenteng, jadi kekurangan. Makanya setiap kenaikan sesuatu, ilmu, kedudukan, penampilan, jabatan, atau ibadah, selalu harus makin berjuang untuk menukik. Karena peluang itu ada, kalau tidak dilatih, jatuh kita menjadi hina. Ingat, pipa U, makin menaik, makin turun kemuliaan. Baik, rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati adalah ciri hati yang sehat, karena dia berhasil mengendalikan dirinya untuk tidak sombong. Sombong itu penyakit hati. Tetapi rendah diri adalah penyakit. Namanya minder. Orang yang minder atau rendah diri, itu dia kufur nikmat. Bahasa kasarnya kufur nikmat. Karena dia lebih sibuk melihat kekurangan yang ada dibanding nikmat Allah yang melimpah. Misalkan tangan agak bengkok sebelah, padahal sekujur tubuh sehat, akal sehat. Dia sibuk saja melihat jempolnya yang bengkok, sehingga dia malu kemana-mana hanya karena sebuah jempol. Dia tidak mensyukuri nikmat yang besar hanya karena sesuatu yang dia anggap musibah. Padahal bisa jadi tangan bengkok ini perlindungan dari Allah, supaya dia lebih dekat dan mohon kepada Allah. Atau bisa jadi Allah memberikan cacat karena Allah akan memberikan dia pahala besar, kesabaran. Dan Allah akan menggunakan kekurangan cacatnya itu untuk menggerakkan orang-orang yang sehat. Maka orang yang rendah hati adalah hati yang sehat, buah dari kemampuan mengendalikan diri untuk tidak sombong. Orang yang rendah diri adalah orang yang berpenyakit hati, karena dia tidak mensyukuri nikmat yang besar, hanya terfokus kepada kekurangan yang kecil. Beda sekali. Jadi jangan sampai rendah diri, tapi rendah hati. Kita harus hati-hati dalam menilai orang lain sombong, karena siapa tahu ketika menilai orang lain sombong, yang pertama ya, jangan sampai kita menganggap orang sombong karena kita terluka oleh dia. Orang itu sombong benar, kita mengucapkan salam, dia tidak mau jawab. Padahal dia tidak niat sombong, hanya kurang mendengar. Mungkin dia sedang berpikir keras tentang anaknya yang sakit. Mungkin sedang sariawan. Pertama, kita harus cari 1001 alasan untuk tidak berburuk sangka. Tapi kalau toh dalam kenyataannya memang sombong, menunjuk seenaknya, bersikap petantang petenteng, tidak mau mendapatkan input, nasihat, koreksi, dia selalu ingin menang sendiri, kan ada cirinya. Suatu saat kita bahas ya. Maka kalau kita menjadi rendah hati, kemudian dia jadi tambah petantang petenteng, kita harus bantu orang yang sombong itu supaya tahu kesombongannya itu jelek. Kalau tidak salah menurut Imam Ali itu, rendah hati kepada orang yang sombong ini tidak benar. Jadi sombong dalam tanda kutip kepada orang yang sombong ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Pak, sebaiknya tidak usah pamer begitu. Ada teman kami punya mobil yang lebih bagus, juga tetap rendah hati. Pak Lurah, mungkin kalau Bapak lebih rendah hati akan lebih utama, karena Pak Wali Kota aja nggak segalak Pak Lurah. Itu kita menyebutkan sesuatu yang lebih tinggi supaya orangnya tidak sampai sombong. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai
kita melihat orang sombong dan pada saat yang sama kita juga jadi sombong. Ya, ingat, kita tidak bisa memaksa orang lain sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain selalu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus memaksa diri kita menyikapi orang lain dengan sikap terbaik kita. Baik, apa sih caranya supaya kita rendah hati? Caranya supaya kita tawadu. Ingat, Nabi Muhammad puncak kemuliaan, tapi beliau tawadu. Caranya adalah jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Ini latihan. Lihat anak-anak, oh siapa tahu anak ini lebih sedikit dosanya daripada saya. Lihat orang tua, oh orang tua ini lebih banyak pahalanya karena sudah lebih lama beramalnya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dia berbuat dosa karena belum tahu ilmunya. Beda dengan kita. Lihat orang yang miskin, dia tidak berbanyak sedekah karena tidak ada dan ladang amal bagi kita. Pendek kata, latihlah diri untuk tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Dan yang kedua, kita harus coba bagaimana menyikapi orang lain dengan sikap memuliakan. Cara menunjuk, Nabi Muhammad menunjuk dengan tangan terbuka. Jangan ingin dispesialkan. Nabi Muhammad ke masjid tidak kebagian tempat, beliau duduk di mana saja, tidak ingin diutamakan. Nabi Muhammad di rumah mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Latih untuk berterima kasih. Itu, latih untuk kalau menyuruh pakai maaf, tolong, terima kasih. Dibantu oleh pembantu, terima kasih bibi. Dibantu oleh pedagang yang sederhana, terima kasih bapak. Latihan berterima kasih, latihan rendah hati. Orang sombong sulit berterima kasih. Kalau mau nyuruh, suruhlah dengan cara yang paling sopan, yang membuat orang kelihatan tidak lebih rendah dari kita. Kalau menolak, menolaklah dengan cara yang paling santun, sehingga orang tidak terluka hatinya. Latih mengerjakan pekerjaan yang kita anggap rendah. Kita menganggap orang yang nyapu rendah, latihan nyapu. Kita menganggap nyuci mobil pekerjaan hanya supir, kita cuci mobil. Apa yang kita anggap rendah, latih supaya kita tidak merendahkan. Dan yang paling penting, bergaul dengan orang-orang rendah hati. Sedikit saja kita sombong akan terasa. Orang-orang yang rendah hati, tawadu, itu enak, indah sekali akhlaknya, menyenangkan. Dan orang yang petantang, petenteng, sok hebat, sok kaya, sok keren, sok berkuasa, dia menyebalkan di hati kita. Berarti kalau kita berperilaku sama, kita pun menyebalkan di hati orang lain. Lihat di sekeliling kita, menjadi pelajaran. Kalau kita tidak suka kepada orang yang sombong, jawabannya satu, kita jangan meniru perilaku sombong. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Dan tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tiadalah orang yang rendah hati, tawadu, yang selalu berusaha menghormati orang lain dengan tulus, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati yang diangkat derajat oleh Allah adalah rendah hati yang ikhlas, bukan karena ingin disebut rendah hati, tetapi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa yang budiman, apakah rendah diri selalu jelek? Yang jelek itu rendah diri di hadapan manusia. Rendah diri itu sah di hadapan Allah. Di hadapan manusia rendah hati. Rendah diri di hadapan manusia itu penyakit hati. Ada sebuah hikmah, silakan Ustaz, tentang rendah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'siyatun awrasat zullan
وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. Maksiat, dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan membutuhkan rahmat Allah, lebih baik dari perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Abu Madian radhiyallahu anhu berkata, perasaan rendah diri seorang yang telah berbuat maksiat dan dosa itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat. Tentu saja uraian ini bukan berarti menganggap remeh dosa. Tetapi apalah artinya kita taat yang membuat kita melakukan perbuatan dosa besar, yaitu sombong. Kita sholat, kita bisa ngaji, tapi sholat kita, ngaji kita menjadi sombong, berarti sholat ngajinya kurang betul. Karena sholat yang baik, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita disuruh ngaji, suruh beramal, itu agar akhlak kita berubah menjadi baik. Kalau dengan amal kita menjadi sombong, berarti amalnya seperti amal akhirat, tapi tujuannya dunia, yaitu pujian penghargaan dari makhluk. Maka ibu bapak yang budiman dan adik-adikku, terkadang ada orang yang berbuat dosa, tapi dengan dosanya itu dia benar-benar terpuruk, takut sekali. Dia tobat dengan tobat yang sangat sungguh-sungguh sehingga bisa memberangus dosa-dosa yang dilakukannya. Inilah orang yang tergelincir, kemudian menyikapi tergelincirnya dengan takut, rendah, merasa nista di hadapan Allah. Dan ini akan membuat ampunan Allah bisa jadi mengangkat derajat dia. Itulah sebabnya jangan meremehkan orang-orang yang berdosa kemudian taubat. Karena siapa tahu taubat dia membuat dia lebih tinggi derajatnya daripada kita yang merasa hebat dengan banyak amal soleh. Marilah kita berhenti untuk merendahkan orang lain. Karena kita tidak pernah tinggal serumah, tidak pernah kita tinggal setiap saat, kita tidak tahu amalnya. Mungkin di dalam pandangan kita dia banyak kekurangan, tapi kita tidak tahu sodakohnya berapa banyak, tobatnya berapa mendalam. Kita tidak tahu kehusuan sholatnya, tapi kan saya lihat dia berbuat maksiat. Bukankah kita juga ahlinya dalam berbuat maksiat? Berhentilah melihat orang lain lebih rendah hanya karena kedudukan, pangkat, duniawi, atau juga karena ilmunya. Karena merendahkan orang lain tidak akan menolong perubahan apapun, bahkan menjerumuskan kita dalam kesombongan. Justru sikapi kekurangan orang lain sebagai ladang amal bagi kita. Ladang untuk memaafkan, ladang amal untuk kita bantu orang bisa mengetahui kekurangannya. Ladang amal untuk kita bantu supaya dia bisa memperbaiki kekurangannya. Paling tidak dengan doa yang kita panjatkan. Kekurangan orang lain bukan untuk membuat kita sombong, melainkan ladang amal bagi kita. Inilah orang yang insya Allah diharapkan mulia dengan kelebihannya, yaitu ketika dia menjadi rendah hati di hadapan manusia dan semakin merasa rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha agung dan maha perkasa, wahai yang maha menyaksikan segala-gala, wahai pemberi segala nikmat dan karunia. Ya Allah, ampuni segala kesombongan kami. Ampuni jikalau selama ini kami sering ria dan takabur. Ampuni jikalau nikmat yang Engkau beri kami gunakan untuk bermaksiat dan berkhianat padamu. Ya Allah, ampuni jikalau kami banyak menzalimi hamba-hamba yang lemah yang ada di sekitar yang Engkau titipkan kepada kami. Ampuni jikalau kami sering sombong kepada ibu bapak kami, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang Engkau muliakan. Rabb,
Bimbing kami ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang tawadu, yang selalu merasa malu kepadamu, yang tidak pernah menghina dan merendahkan hamba-hamba yang Kau sukai. Bimbing kami ya Allah, agar setiap nikmat karunia yang Kau berikan membuat kami semakin tersungkur bersujud syukur, membuat kami semakin malu, membuat semakin dekat denganmu, dan bermanfaat bagi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, angkat derajat kami dengan kerendahan hati. Bahagiakan diri kami dengan hati yang selalu tulus dan ikhlas. Muliakan diri kami dengan akhlak yang mulia. Dan bahagiakan diri kami dengan hati yang selalu terpesona kepadamu, yang selalu rindu ingin berjumpa denganmu. Ya Allah, Engkaulah tumpuan harapan, Engkaulah pujaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.